Hai, 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 jumpa lagi di Hai, jumpa lagi di my channel. Hai, perkenalkan nama saya Dina Puji Febrianti Lestari dan saya adalah mahasiswa PPG Gelombang 1. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menjelaskan mind map yang berjudul Perjalanan Pendidikan Nasional. Saya harap teman-teman tidak akan bosan mendengar voice saya ini. Oke, lanjut saja. Nah, membahas tentang perjalanan pendidikan nasional, dapat kita ketahui pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang dalam usaha pendewasaan diri demi individu yang merdeka. Nah, di mana ada salah satu tokoh yang sangat masyhur sekali, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengemukakan bahwa dasar dari sebuah pendidikan sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam terhubung dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terhubung dengan isi dan irama. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya di Indonesia memiliki perkembangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang ada saat ini tentu berbeda dengan pendidikan yang ada pada zaman dahulu. Namun, adanya pendidikan terdahulu menjadi pionir bagi pendidikan yang sekarang. Berikut perjalanan pendidikan nasional. Pada tahun 1536, Antonio Galvano, seorang pengusaha Portugis, mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi di Maluku. Pada masa penjajahan Belanda, tahun 1607 berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajarannya yang diberikan yaitu seperti membaca dan menulis. Oke, lanjut. Tahun 1617 sekolah pertama didirikan di Jakarta nih teman-teman. Nah, sekolah tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang andal sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Nah, pada masa pemerintahan Belanda itu yang mendirikan adalah Kristen dan umat Katolik aja. Pada tahun 1850 didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja ditempatkan di kota-kota kepresidenan. Jadi pada zaman dulu untuk anak yang bersekolah itu adalah anak-anak bangsawan. Sangat bersyukur sekali kalian sudah merasakan sekolah dan merasakan kesetaraan pendidikan. Oke, lanjut teman-teman. Pada tahun 1854 ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1854 itu juga didirikan sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Oke, lanjut, masih fokus kan? Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Pamarakasa, berdirinya Nahdlatul Ulama, mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada abad ke-20, pesantren tersebut merupakan pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Akhir abad ke-19 didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun. Ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada sekolah kelas 1, yaitu membaca, menulis, menghitung, dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Oke, semakin bertambahnya zaman, semakin pendidikan semakin maju sehingga masyarakat Indonesia semakin merdeka. Nah, pada tanggal 16 Januari tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolahan istri, yaitu sekolah pertama di Indonesia dengan jumlah murid hanya 20 orang saja. Pada tahun-tahun berikutnya di beberapa wilayah Pasundan bermunculan berbagai sekolah istri, terutama yang dikelola oleh perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang tinggi yang sama dengan Dewi Sartika. Nah, Kartini membuka sekolah gadis di Jepara pada tahun 1903, kemudian membuka sekolah di Rambang. Kartini berjuang untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat tersebut agar dapat meningkatkan kedudukan dan derajat wanita, atau dalam kata emansipasi wanita.
Pada Mei 1906, percobaan sekolah desa dimulai di 4 kabupaten, yaitu di Priangan, Cirebon, Kedu, dan Kediri, teman-teman. Tahun 1902, Ahmad Dahlan adalah pendiri perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Melalui perkumpulan ini, Ahmad Dahlan mengajarkan pendidikan Islam secara modern sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini pendidikan Islam pertama kali yang mengikuti perkembangan zaman, yaitu Ahmad Dahlan yang pertama kali mendirikan. Pada tahun 1915 didirikanlah sekolah-sekolah Vervlog sebagai lanjutan dari sekolah desa. Lama belajar di sekolah Vervlog adalah 2 tahun, tetapi pada beberapa tempat diperluas dengan sejumlah kelas tambahan yang memberikan pelajaran pertanian. Masih fokus. Oke, lanjut. Tahun 1922 dapat tercipta Taman Siswa yang teman-teman selalu mempresentasikan. Di taman banyak bunga yang bermacam-macam ragamnya, sama seperti siswa yang bermacam-macam sifat dan cara ajarnya. Itulah disebut Taman Siswa. Didirikan di Yogyakarta, Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Perjalanan waktu juga menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Perkumpulan Muhammadiyah pada tahun 1937 mendirikan di Yogyakarta suatu jenis sekolah baru yang dinamakan IHMC Mulo. Sekolah itu adalah yang pertama sekali yang memberikan pengajaran lanjutan dengan memakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Oke, lanjut teman-teman, masih semangat. Pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberi ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Begitulah perjalanan tentang pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman jika ada tambahan atau materi atau salah kata yang Dina ucapkan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.